Ya baik pemirsa Gamalama TV, mulai dialog spesial masih bertemakan cegah perkawinan anak dan masih bersama narasumber saya di malam ini ada Ibu Haja Rosdiana Trui, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan juga Ibu Haja Masdi binti Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak. Ya baik, kita lanjutkan kembali. Nah ini tadi dikatakan bahwa memang salah satu ya referensi tentang mau tahu tentang urusan reproduksi anak atau perubahan pada anak ini yang masih minim kepada orang tua. Nah, apakah sudah saatnya di saat ini ya ini menjadi salah satu poin penting untuk mengedukasi bagi orang tua? Ya, toh perkawinan ini kan memang poinnya kan pentingnya kan ada di orang tua ya, seperti apa? Mungkin Ibu Masdi menjawabnya. Iya, jadi sebenarnya perlu sekali untuk keadaan sekarang ini orang tua harus bicara jujur. Kalau kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, mulai dari Kementerian sampai di Kementerian, kita harus tunjukkan kepada anak kita waktu anak sudah 10 sampai 12 tahun ya, mulai dari dia sebenarnya dari masih balita juga kita sudah harus jaga bahwa ada bentuk badan yang bisa disentuh oleh diri sendiri, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu juga untuk mencegah di atas dan di bawah, dan tidak boleh, dan kita harus tunjukkan kepada mereka, tidak boleh tabu. Kita harus, nak ini anakku yang di atas ini terboleh kasih orang lain pegang, sentuh. Juga di bawah ini tidak boleh, karena berbahaya, nanti akibatnya begini-begini. Kita jelaskan kepada anak-anak, karena anak-anak sekarang nih anak-anak mau tahu. Kalau kita diam-diam tertahu, mereka cari tahu sendiri dan mereka praktekkan. Nah, ini sangat bahaya. Ya? Nah, jadi kita punya dari kementerian itu punya lagu tentang hal itu, dan memang jangan disentuh di atas, di bawah. Itu kan dulu kita praktekkan akan. Nah, jadi sebenarnya hal-hal ini yang harus dilakukan orang tua. Jadi tadi bilang tidak boleh tabu. Jelaskan, nak, kalau umpama nanti bikin begini, akibatnya begini-begini. Kenapa sampai banyak terjadi pergaulan bebas dan orang hamil sebelum menikah? Karena itu banyak mereka mau mencoba, karena itu juga tidak dijelaskan oleh orang tua yang baik. Jadi sebenarnya keadaan sekarang ini harus kita banyak jelaskan kepada anak, terutama di keluarga lingkungan terkecil. Ya, dan kita harapkan mereka sampai di masyarakat mereka, kalau ada yang misalnya ada yang mau panggil mereka bilang ini, jangan, harus lari, berteriak. Kita harus mesti suruh mereka begitu, mesti kita ajar. Karena sekarang ini kan kita lihat banyak predator anak. Dan itu merusak masa depan anak. Jadi saya sarankan kepada pemirsa dimanapun berada, mari kalau ada masalah keluarga, anak, remaja, datang ke Puspaga Inokane. Ya, kebetulan saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, di kantornya di Maliaro. Ya, karena dari 10 kabupaten kota baru Kota Ternate yang punya, dan Kota Ternate alhamdulillah pemerintahannya peduli, sampai sudah mengeluarkan perwali nomor 2 untuk mencegah perkawinan anak ini. Ini sangat baik. Jadi harus ada respon positif dari pemerintah, karena menyangkut anak ini, semua punya hak anak itu 31 hak anak, dan yang terbagi atas 4 hak besar: hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi. Ya, itu tanggung jawab pemerintah, orang tua, guru, keluarga, dan kita semua. Malahan apalagi Kota Ternate sudah tingkat madya untuk kota layak anak. Kalau boleh kita lebih tingkatkan ya, sehingga bisa jadi utama. Ya, sehingga ada madya, satu lagi baru utama. Nah, itu diharapkan sehingga harus hak-hak anak harus terpenuhi. Salah satunya ini perkawinan anak ini berarti ini hak asasi anak yang tidak dilaksanakan dengan baik karena ada perkawinan anak. Jadi kepada orang tua dimanapun berada, juga terutama kepada kita punya anak, cucu, harus kita jaga ini. Kalau boleh kawin pada umurnya, dan kalau sebenarnya masih sekolah, biar berusia 19 tahun, kalau masih sekolah jangan dulu menikah cepat-cepat.
Karena menikah ini bukan senang, tapi banyak masalah. Dan kalau bisa kita tidak bisa jaga dengan baik, timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Ya, dia pun senang sedikit saja. Setelah besok lagi masalah banyak. Ya, baik. Saya ke Ibu Ros. Nah, ini menarik ya, tadi masih tertarik dengan persoalan yang pengetahuan ya, sex education ya, seperti itu. Nah, usia yang paling untuk anak itu yang kita bisa berbicara tentang urusan hal tersebut dalam keluarga itu paling idealnya di usia keberapa? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana supaya kita mulai dari kenalkan. Oh ini adik, ini ada perempuannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau ini adik, ini laki-laki. Berarti ini bentuknya seperti itu. Dari masih kecil, semasa dia sudah mulai belajar jalan, itu dia sudah tahu bahwa kalau mau ke toilet atau ke kamar kecil, kalau harus begini. Berarti dia sudah tahu. Dia tahu bahwa kalau perempuan atau ini tidak bisa berdiri, harus duduk. Nah, itu kita sudah kenalkan. Ketika dia besar, usia mulai dari dia 2-3 tahun sudah mulai tahu. Kemudian sampai ke 5-6 tahun dia sudah tahu, dia anak prasekolah itu. Berarti dia sudah tahu perempuan harus pakaiannya seperti ini. Laki-laki pakaiannya seperti ini. Kita kenalkan. Kemudian cara pakainya. Tadi Ibu Masni bilang, jadi kalau kita kenalkan, mereka sudah, kalau perempuan bentuknya seperti ini. Kalau usia sudah 10-12 tahun, itu bukan hanya sekedar kenalkan, tapi harus kita tahu bahwa kan ada perbedaan tuh. Kalau perempuan dia mulai asal balik yang mulai dari akil balik pertama itu kan akan dari tubuhnya mulai berubah, mulai ada buah dada. Kemudian bentuk tubuhnya itu sudah mulai berubah seperti gitar. Kemudian kulitnya karena dia punya hormon estrogen, namanya estrogen dan progesteron itu kulitnya akan cantik. Perempuan tuh biar biskotu model apa lagi? Hitam biskotu tapi tetap kulitnya halus. Karena itu sudah ada hormon tadi tidak dimiliki oleh laki-laki. Sementara laki-laki dia punya hormon lain lagi. Dia testosteron dan androgen, dia tidak dimiliki oleh perempuan. Kenapa? Makanya pada usia 10-12 tahun itu perempuan tertarik pada laki-laki, laki-laki tertarik pada perempuan karena hormonnya berbeda. Nah, disitulah kita mulai. Kalau tadi Ibu Masni bilang ini tidak bisa disentuh, itu memang tidak bisa karena memang itu akan menimbulkan syahwat. Nah, nafsu. Nah, otomatis pada usia itu kita sudah harus kasih tahu dia ke dari 5, dia kalau 5-6 tahun kan prasekolah itu. Dia akan dia mulai ke PAUD, itu berarti kita sudah harus mulai bekali. Kalau ada yang panggil lari atau teriak. Nah, karena di situ sudah ada perbedaan tadi. Perempuan itu mulai rambutnya akan hitam dan ikal. Laki-laki pada usia 12 sampai 14 tahun suaranya berubah. Suaranya berubah, dadanya itu sudah terbentuk seperti itu. Berarti kita juga jadi kita harus beritahu bahwa kalau sudah usia begini untuk laki-laki berarti dia akan timbul akil balik juga. Otomatis berarti dia bisa nanti kalau kalau perempuan kalau buang air harusnya seperti itu. Kemudian kalau menstruasi harus dirawat seperti ini. Tidak bisa terus jalan sana sini langsung itu tidak bisa. Itu kita sudah perkenalkan. Dan kita harus beritahu bahwa kalau kita sampai istilahnya kita terlambat, nanti mereka akan coba sendiri. Karena kenapa bisa saya begini sedangkan dia tidak begitu? Jadi kalau kita tidak batasi dan kita tidak berikan pemahaman, otomatis dia akan mencari tahu. Nah, kan pendidikan itu sex education tadi berarti kan dia kan dari sisi dari SD kan kita sudah kasih tahu, apalagi di SMP. Makanya kami juga punya satu program itu adalah berikan penyuluhan di tingkat SMP dan juga tingkat SLA. Jadi mereka kita bekali dengan berikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau menstruasi harus perawatan seperti ini. Nah, itu di tingkat SMP dan SMA. Jadi mereka sudah mulai tahu. Dan saya sampai kasih nomor telepon kalau ada misalnya menstruasi terus ada rasa sakit atau ada rasa pusing dan lain sebagainya, bisa konsultasi. Ini saya punya nomor telepon. Baik. Jadi saya tambah sedikit. Nanti dijawab di segmen terakhir, Bu. Ya, berarti bahwa orang tua ketika anak bertanya wajib untuk menjawab ya. Wajib untuk menjawab. Jangan menghindar orang tuanya. Iya, baik ya. Ini bagi orang tua ya ketika anak bertanya tentang sesuatu ya masalah reproduksinya, Anda wajib bertanya daripada dia akan
mencari tahu di luar sana ya, dan itu sangat rentan sekali. Dia mencoba bahaya. Baik, kita akan break di segmen terakhir. Pemirsa Gamal Nama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial bertemakan cegah perkawinan anak akan kami lanjutkan kembali setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.